wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batil kana zahuqa. Ternyata Ba'alwi yang menggunakan asap dari Kanjeng Nabi secara menyambung masyarakat banyak menolak nakoba-nakoba lembaga-lembaga Sayyid Syarif putri Sayyidah Hasan dan Sayyidah Husain menolak kaum Ba'alwi dari putri Kanjeng Nabi karena tidak ada dasarnya. Tapi ternyata para selebgram si putri Kanjeng Nabi yang benar-benar di Indonesia ternyata adalah para ulama yai ning pesantren. Al ulama warasatul anbiya. Banyak kawan. Ay, bukan habaib. Ay. Ngaji tamatkeun. Lamun teu tamat pulang dari FPI, dari HTI, dari Syiah. Kulluhum mardudun. Ay, awas, tadi dari mulai Janin Habib kau mau masuk ke Banten harus tahrir di depan masyarakat 10.000. Tidak mau suruh pulang. Kurang ngajar loh. Banten harus tenang. Tempat ulama, markas ulama. Saya kepalanya nih. Siap. Al ulama warasatul anbiya. Ya Jember, ya Kahar. Siapa sih banget KNU Ancol? Sekarang penjajah masih. Jadi Ba'alawi itu Yahudi itu penerus Utsman bin Yahya. Dan harus semangat. Saya sudah dari tahun 80. Semua Ba'alawi itu Yahudi. Tapi karena dulu tidak punya teman, sekarang saya sudah punya teman Laskar Sabilillah. Saya berani mubahalah dengan siapapun. Membukti, sekarang saya tanya, kuliahnya Rasulullah itu para habaib Ba'alwi atau Wali Songo? Wali Songo apa Ba'alwi? Wali Songo apa Ba'alwi? Manuskripnya lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetika lengkap, secara manuskrip lengkap, silsilahnya nyambung, akhlaknya Rasulullah belum menurun. Saudara-saudara sekalian, ada kalau saudara-saudara ada yang mengatakan, oknum habaib mengatakan saya ini adalah mengandung darahnya Rasulullah. Mohon maaf, saudara sekalian, yang mengandung darahnya Rasulullah itu adalah saudara sekalian bukan dari Ba'alwi, tapi justru dari kiai dari kampung, gus-gus yang ada di kampung, ajengan-ajengan pamersa-pamersa, para aceng-aceng yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, guru yang ada di Nusa Tenggara, termasuk juga guru-guru yang ada di Sumatera Barat, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darahnya Rasulullah. Cuma kan kalian kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya kalau lihat tampangnya kan hidungnya ngeblesek gitu. Kulitnya buseng. Walau kana irunguhum blesekan wa kulituhum buseng. Walaupun irungnya ngeblesek, kulitnya buseng, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Songo keturunannya sudah betul-betul sejarahnya ada. Wali Songo punya kesultanan yang masih ada tapaknya. Punya situs-situs yang tidak akan hancur. Punya manuskrip yang sangat luar biasa tersambung. Betul-betul adalah sangat kuat ibu mereka semua adalah cucunya Rasulullah. Tapi dikecundali, diinjak-injak oleh oknum-oknum Ba'alwi. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam dirinya ada akhlaknya Rasulullah, darahnya Rasulullah. Makanya diam, makanya tidak banyak bicara, makanya tidak melawan. Ada orang yang tidak memaafkan. Tapi sepertinya kaum Ba'alwi ini lambat laun malah tanpa rakus, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas,
akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam. Mereka tidak melawan, tapi Allah tidak ridho pada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh jin Baal yang diambil. Sementara jinnya masih belum jelas, keturunannya belum jelas, silsilahnya belum jelas, sejarahnya juga belum jelas. Ada orang 500 sebelumnya disebut wali mastur. Betul. Namun kemudian dicatat sebagai Qutbul Aulia. Lalu ketika ditanyakan katanya itu wali mastur. Tapi kenapa Anda bisa tahu bahwa dia itu sebagai wali? Padahal pada zamannya orang yang semasa dengan beliau tidak tahu beliau ini siapa. Apa beliau wali, apa beliau kutub, apa ulama pun banyak yang tidak tahu. Tapi ketika 500 tahun setelahnya, bahkan 550 tahun, ditulis dalam sebuah kitab bahwa dia adalah seorang alim, seorang wali, seorang kutub, dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi pada salah satu klan yang ada di masa lalu, kemudian yang hari ini para keturunannya ada, dan polanya sama juga dengan pola leluhurnya dalam mengklaim leluhurnya telah sampai pada derajat tertentu dalam ilmu ataupun kewalian. Inilah yang menjadi sebuah PR bagi kita semua untuk meluruskan kembali dari efek-efek negatif klaim-klaim itu untuk bangsa kita. Karena Kiai Mujahidin sebuah klaim terhadap sejarah, apalagi sejarah yang sudah mapan dari keluarga Nusantara, misalnya kuburan yang diklaim namanya dengan nama-nama tertentu yang bukan dari Nusantara, al-anu, itu akan berimplikasi terhadap kesejarahan masa yang akan datang, di mana nanti akan terkaburkan antara sejarah yang sesungguhnya dengan sejarah yang terbentuk mulai hari ini, yang kemudian akan diyakini kebenarannya pada masa yang akan datang. Nah, ini yang sedang terjadi di beberapa titik dalam diskursus masalah kuburan-kuburan palsu. Jadi disebut kuburan palsu itu ada beberapa tipologi. Pertama, kuburan itu memang tidak ada kuburan, kemudian sengaja dibikin kuburan dan diberi nama orang yang tidak pernah ada di masa lalu. Yang kedua adalah kuburan yang sudah mapan sebagai seorang pahlawan, kemudian silsilahnya dirubah mulai leluhur keberapa sehingga melenceng daripada leluhurnya yang sebenarnya. Dia tadinya adalah keturunan raja-raja Mojopahit, Raja Mataram, kemudian bisa belok ke klan-klan yang ada di Yaman misalnya. Yang ketiga tipologinya adalah kuburannya ada di suatu tempat, kemudian dia bikin lagi kuburan, kemudian dia tambahin namanya sebagai alias dari pahlawan kita yang sudah ada kuburan itu. Jadi ini kuburan palsu ada, namanya diambil dari nama pahlawan kita, kemudian dialiaskan sebagai bagian dari al-anu ini. Dan ini yang sudah terjadi, dan ini sangat berbahaya apabila hari ini kita tidak mempunyai kepedulian untuk mencegahnya, untuk merapikannya kembali, maka 100-200 tahun yang akan datang bangsa kita akan belok sejarah dan pemahaman cucu-cucu kita, generasi yang akan datang itu akan gelap terhadap sejarah leluhurnya sendiri. Ini yang menjadi keprihatinan kita, dan kita memohon pada para pelakunya untuk bertobat. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah dengan pertama, apabila kuburan itu sama sekali dulunya tidak ada, kemudian mereka bentuk, maka kuburan ini dihancurkan. Kalaulah kuburan ini sudah punya nama dan makamnya ada, dia bikin makam palsu lagi, maka kita minta alias yang dialiaskan oleh mereka terhadap leluhur kita, pahlawan kita ini, untuk dicoret itu aliasnya. Dan
Apabila tidak mau, ya terpaksa kita harus bergerak ke ranah selanjutnya yang diatur di dalam negara kita, yaitu ranah hukum. Karena ini sudah masuk dalam kategori pemalsuan dan penipuan. Pemalsuan terhadap sebuah sejarah dari tokoh kita. Yang kedua, penipuan terhadap masyarakat. Kebohongan publik ini masuknya. Dan ini yang harus menjadi perhatian, dan mudah-mudahan mereka sadar untuk segera bertobat, untuk menghentikan segala upaya-upaya. Apabila di dalam hati mereka ada keinginan yang jahat itu, maka segera bertobat untuk menghentikannya. Kalaulah itu hanya sebuah kesalahan, ya mudah-mudahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu sebuah kesengajaan, dengan bertobat insya Allah juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya akan diterangkan oleh Kanjeng Pandito Ratu Kang Mas Gus Fuad. Jadi itu tadi ya, Kiai Mat kan berharap agar bertobat gitu ya. Iya. Tapi apakah setan tuh bisa bertobat? Ya, inilah sedang eksekusi pembongkaran makam yang kiranya dianggap sebagai makam palsu oleh dan kami bersama tokoh masyarakat, para alim ulama, para aparatur pemerintah, Bapak Lurah, ada Pak Rahmat selaku Binamas, dan Bapak Haji Sugandi selaku Babinsa, dan Kiai Haji Nurroh selaku tokoh masyarakat di sini telah disepakati semua sekarang demi keselamatan umat, jangan sampai kita salah akidah.